warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Di sini kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Riau melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Eti Priani Borusilangit SPD dari SD Negeri 7 Pinggir. Saya Titik Rosita Indah SPD dari SD 19 Pinggir. Perkenalan, saya Suryati SPD dari SDN 12 Pinggir. Selamat menyaksikan. Yang Bu Titi, Selamat siang Betty. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebentar lagi kita mau melakukan coaching, ya kan? Jadi di sini kita melakukan observasi. Bu Titi, saya akan mengamati coaching dan coachnya sesuai dengan rubrik penilaian. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Titi yang mau saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kalau kompetensinya Bu, itu kan ada 3. Ada kompetensi kesadaran penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali ya. Nah, untuk ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan itu ada 2 sih Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan kita menerapkan kompetensi tersebut, kita dapat menggali nantinya potensi dari si coaching, ya, agar mereka itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi menyimak aktif atau mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Nah, dari kegiatan coaching kita nanti nih Bu ya, indikator apa yang ingin Ibu capai nantinya? Kalau indikator yang ingin saya capai itu Bu, saya hanya ingin dengan adanya si coaching saya jadi si coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi tersebut. Oke, berarti Ibu ingin coaching itu menemukan ide-ide baru supaya dia bisa mengatasi masalahnya. Iya, Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Titi. Berarti kita sudah bisa mulai kegiatan coaching kita. Kita mulai Bu Titi. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Suryati. Maaf mengganggu Bu. Ada waktu sebentar Bu? Kebetulan saya ada jam kosong Bu. Ada apa ini kira-kira Bu ya? Gini Bu, saya ingin bercerita tentang masalah di kelas saya ini Bu. Iya, tapi Bu ada suatu permasalahan nih mukanya. Makanya wajahnya agak terlihat galau sekali nih ya Bu ya. Betul. Nah, iya Bu, begini Bu. Sekarang kita kan sudah pelajaran baru Bu. Jadi di kelas saya itu sekarang murid-murid yang pindah dari kelas 3 kan penggabungan dari kelas 3. Nah, mereka itu saya perhatikan aktif sekali Bu. Sudah 2 minggu ini Bu pembelajaran berjalan kan Bu. Mereka itu belum saat saya menjelaskan, mereka itu tidak bisa fokus Bu dengan pembelajaran yang saya sajikan. Ada yang bermain, ada yang ngobrol dengan temannya Bu, ada juga yang ada kotok-kotok meja. Jadinya suasana kelas saya itu ramai lah Bu gitu Bu. Jadi suasana kelas Bu Suryati sekarang ini bisa dikatakan tidak kondusif lah ya, dengan peralihan dari kelas 3 dan sekarang Ibu mengajar di kelas 4. Nah, menurut Bu Suryati nih, suasana kelas yang bagaimana yang Ibu inginkan sebetulnya? Biasa jujur sebagai guru itu tentunya dengan kelas itu yang kondusif, dimana kelas itu nyaman, tertib, dan muridnya itu fokus lah Bu saya menjelaskan Bu. Itu ya, agar pembelajaran itu bisa kondusif ya Bu ya. Iya Bu. Menurut Bu Suryati ini, apa rencana Bu Suryati kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk
mengatasi siswa yang dalam belajar yang tidak kondusif ini? Tentunya kita menginginkan tadi yang tertib ya Bu. Tertib itu tentunya kita harus membuat peraturan ya Bu. Peraturan yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas yang saya harapkan tentunya dapat menertibkan murid itu Bu. Jadi Ibu Suryati akan menerapkan kesepakatan kelas ini ya, itu rencana. Baik, kira-kira dalam menerapkan rencana Ibu ini, Ibu perlu bantuan atau dukungan dari siapa? Ya, tentunya perlulah Bu, karena kesepakatan kelas ini kan pastinya nanti akan bermuara kepada murid, yang murid itu mempunyai orang tua, kamu tentunya bekerja sama dengan orang tua, dengan lepas jawab tentunya kan nanti akan bekerja dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya. Jadi Ibu Suryati bantuannya ini pastinya dari kepala sekolah ya Bu, dan juga dari orang tua. Rencana seperti apa ini yang akan Ibu lakukan nih dengan kesepakatan kelas itu, bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya di kesepakatan kelas itu Bu, yang nantinya akan saya ambil dari pendapat dari anak-anak itu kan Bu, nantinya akan mengumpulkan keluhan-keluhan mereka, lalu pendapat mereka untuk menertibkan kelas tentunya dalam saat belajar yang mereka inginkan itu bagaimana sih saat belajar. Sebenarnya anak-anak itu kan tidak semua Bu ribut, ada yang ingin menginginkan keadaan kelasku yang nyaman gitu kan Bu. Ide-ide mereka itu yang kita kumpulkan, kemudian nanti saya akan mencetaknya menjadi poster Bu. Nah lalu saya tempel di dinding, dan nantinya anak-anak itu akan setiap hari melihatnya Bu, agar ingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, dan akan menyadarkan mereka bahwa mereka itu harus tertib, disiplin saat belajar, walaupun di dalam kelas dan di luar kelas gitu. Wah, nanti ini bagus sekali nih ide dari Ibu Suryati ini ya. Dengan membuat kesepakatan kelas, tentunya anak akan lebih dapat bertanggung jawab ya Bu ya. Nah setelah itu Ibu tempelkan lagi di dinding. Jadi mereka itu akan selalu ingat apa kesepakatan dan peraturan tersebut Bu ya. Oke, ide bagus sekali, luar biasa sih Bu. Kira-kira kapan ini akan Ibu laksanakan ini? Cepatnya lah Bu, cepatnya Bu, agar nantinya kita akan cepat menyadarkan anak-anak itu tujuannya itu ke sekolah itu apa lah Bu, bukan hanya bermain tentunya kan Bu. Mereka terus betul-betul belajar menjadi orang yang membanggakan orang tuanya Bu. Dan mereka itu lebih bertanggung jawab ya dengan melihat kesepakatan kelas tadi. Iya. Oke, baik Bu Suryati, kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Alhamdulillah Bu, saya berterima kasih dengan Ibu, dengan bimbingan Ibu, memberi saya arahan-arahan dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Akhirnya saya sekarang merasa lega Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Iya, intinya Bu Suryati ini agak mulai lega ya dengan permasalahan yang dihadapi itu, menghadapi siswa tadi yang kondisi yang kurang kondusif di dalam kelas tadi, tentunya sudah mulai mendapatkan solusi, solusi dari Ibu sendiri pastinya ya. Kira-kira ada lagi yang akan Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan ke saya? Untuk sekarang itu cukup Bu, dengan Ibu sudah membimbing saya tadi, saya sudah mendapatkan solusinya, dan nanti mudah-mudahan saya bisa melakukannya Bu. Dan satu lagi Bu, saya nanti Ibu juga ikut mengawasi ya Bu, agar terlaksana dengan efektif kesepakatan yang saya laksanakan di kelas saya ya Bu. Iya bisa Bu, misalnya saya akan bantu Ibu selanjutnya. Mungkin kita sudahi ya Bu ya, berhubung
bel masuk sudah berbunyi, jadi saya akan masuk kelas lagi. Ya, terima kasih ya Bu atas waktu Ibu sudah mengcoaching saya dan saya sekarang dapat solusinya, dan saya harap nanti kedepannya jika ada masalah Bu, Ibu mau ya Bu, saya minta tolong kepada Ibu mengcoaching saya lagi ya Bu. Boleh, boleh, boleh. Nanti kalau sekiranya Ibu Suryati ada yang ingin diceritakan ke saya bisa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Eti. Ya, tadi saya sudah melihat kegiatan coaching antara Bu Titi sebagai coach dan coachingnya, ya. Oke, ada yang mau saya tanyakan ini, apa saja menurut Bu Titi yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan, kalau menurut saya Bu, itu yang pertama saya sudah melakukan coaching ini berdasarkan alur tirta. Yang mana alur tirta ini adalah dengan menetapkan tujuan coaching ini, terus mengidentifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, setelah itu tanggung jawab. Nah, dan juga saya sudah menerapkan kompetensi yang ada, yaitu dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, saya juga tadi sudah melihat ya bahwa kegiatan coaching Bu Titi itu sudah sesuai dengan cerita, sudah hadir penuh, menyimak aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari kegiatan coaching tadi, menurut Bu Titi ada lagi nggak kompetensi yang mau Ibu dikembangkan? Kalau ada, kira-kira kompetensi yang mana? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, itu adalah kompetensi saya yang ketiga, yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot ini, menurut saya lebih menggali lagi potensi dari si coaching ini untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coaching ini. Ya, memang betul sekali ya, karena di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, maka percakapan kita dengan si coaching akan terlihat aktif, ya Bu Titi. Oke, sekian saja pertanyaan saya Bu Titi. Semoga dengan kegiatan kita hari ini, untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa Bu Titi.